Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan 7 rancangan undang-undang tentang provinsi menjadi undang-undang. Ketujuh rancangan undang-undang itu diantaranya adalah rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan, rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Utara, rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Tengah, rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan, rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menyampaikan, laporan hasil pembahasan ketujuh rancangan undang-undang provinsi ini merupakan jawaban atas perkembangan hingga permasalahan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Setelah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tentang provinsi, laporan pun diserahkan kepada Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus selaku pimpinan sidang, yang kemudian meminta persetujuan kepada seluruh peserta sidang untuk mengesahkan 7 rancangan undang-undang tentang provinsi agar bisa disepakati. Dalam fungsi dan kewenangan yang dimiliki, maka Komisi 2 DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi Indonesia yang masih berdasarkan pada Undang-Undang Asas Negara tahun 1950. Mengingat undang-undang tersebut secara konseptual sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini. Di samping itu, Komisi 2 DPR RI juga memandang perlu bahwa setiap provinsi memiliki undang-undang pembentukannya sendiri-sendiri, dalam arti tidak digabung dalam satu undang-undang. Di mana hal ini sejalan dengan amanat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang tahun 2005 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Timur dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Selain itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membuat 7 rancangan undang-undang provinsi ini untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Menurut Tito Karnavian, 7 undang-undang provinsi yang telah disahkan bukan bertujuan untuk membentuk daerah baru, melainkan dasar hukum yang masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Alhamdulillah sudah disahkan 7 undang-undang untuk 7 provinsi. Saya lupa tadi provinsinya ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Tenggara, yang dulu ya, produk tahun 50-an 60-an itu mereka jadi satu tuh. Sulawesi Selatan itu kan belum ada, dengan Tenggara kan masih di satu, Sulawesi Barat jadi satu, Sulawesi Utara itu jadi satu, Tengah sendiri jadi satu gitu kan. Jadi satu undang-undang dulu. Dan undang-undang UUD konstitusinya pun dilandaskan kepada undang-undang saat itu. Ada yang undang-undang RIS 1949, ada yang undang-undang 1950. Nah, ini aspirasi daripada teman-teman kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat provinsi itu memang sesuai aturan undang-undang. Satu provinsi itulah satu undang-undang, bukan gabungan gitu. Sekarang kan situasinya beda, sudah dipecah dulu. Sekarang ini dimekarkan kan, otomatis satu provinsi harus satu undang-undang. Nah, yang kedua, dasar hukum juga. Dasar hukumnya yang tadinya Undang-Undang RIS, Undang-Undang 1950, itu berpengaruh bagi mereka pada waktu pembuatan perda, perkada, peraturan daerah ya. Dasarnya diambil Undang-Undang RIS, Undang-Undang 1950, pertimbangannya. Harusnya Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku saat ini, yang sah. Nah itu. Yang ketiga juga
wilayah ini juga berkembang. Misalnya di Sulawesi Utara, dulu ada beberapa kabupaten, ada kabupaten baru. Misalnya Minahasa, ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan. Dalam undang-undangnya mereka nggak disebut itu. Nah, sehingga harus direvisi, cakupan wilayah yang baru-baru ini harus dimasukkan. Kalau nggak, mereka nggak punya dasar hukum untuk pembuatan produk-produk dan untuk dasar hukum masalah keuangan yang lain, ada kepastian lah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Halida melaporkan untuk Sinpo TV.